Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Bapak Haji Agus Hadi MPD selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Tapung Hilir. Yang saya hormati yaitu Bapak Nelson Sidaurung SPD selaku Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Tapung Hilir. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 3 Tapung Hilir. Yang saya hormati staf tata usaha UPT SMP Negeri 3 Tapung Hilir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat sosialisasi kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh rekan kita yaitu Putri Pratiwi selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Kedua kalinya yaitu sholawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dengan alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, sudah berlangsung tadi. Yang kedua yaitu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru diharapkan berdiri. Baiklah, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Tapung Hilir. Kepada Bapak Haji Agus Hadi Muswanto MPD kami
dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Tapung Ilir. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 3 Tapung Ilir beserta pegawai. Kemudian yang saya banggakan Ibu Putri Pratiwi SPD selaku CGP Angkatan ke-9. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita menjadikan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu kantor UPT SMP Negeri 3 Tapung Ilir dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Kemudian yang kedua, sholawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru dan pegawai yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada CGP Angkatan ke-9, yaitu rekan kita Ibu Putri Pratiwi SPD, yang dalam hal ini nanti akan memaparkan kepada kita semuanya tentang penerapan dan penyebaran serta pemahaman kita tentang bagaimana budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam lembaga kependidikan kita, khususnya di UPT SMP Negeri 3 Tapung Ilir ini. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya peserta sosialisasi, kami harapkan nanti partisipasinya ya di dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan sosialisasi serta diskusi bersama ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan ya pendidikan khususnya di UPT SMP Negeri 3 Tapung Ilir ini. Karena kegiatan ini merupakan bagian daripada kegiatan calon guru penggerak Angkatan ke-9, yang dalam hal ini sekolah kita diwakili oleh salah satu guru, yaitu Ibu Putri Pratiwi SPD. Ini menjadi kebanggaan kita bahwa kita, sekolah kita ya mempunyai andil ya di dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang terpantau oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi CGP ini bukan kegiatan yang sifatnya hanya di sekolah kita saja, tetapi nanti akan dilaporkan kegiatan ini ya, yang nantinya
ya akan memantau bagaimana kegiatan CGP di UPT SMP Negeri 3 Tabung Ilir ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, ya. Karena berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya, oleh CGP, yaitu rekan kita Ibu Putri Pratiwi SPD ini akan berlangsung selama 6 bulan dan sekarang sudah berjalan hampir 3 bulan berjalan, ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu masih ada setengah lagi perjalanan, ya, sampai bulan April 2024, ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, ya, dukungan kita semuanya, seluruh warga sekolah, ya, khususnya UPT SMP Negeri 3 Tabung Ilir ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ya, bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, dengan kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, ya, bahwa di hadapan kita, ya, rekan kita sudah memberikan contoh apa-apa yang dilakukan di dalam CGP Angkatan 9 ini, sehingga Bapak Ibu punya kesempatan belajar, ya, berkolaborasi dengan CGP yang sudah ada di sekolah kita ini, ya. Jadi sekarang sudah dibuka, ya, CGP Angkatan 11, ya, sampai bulan apa, Bu? Masih, ya, saat ini, ya. Jadi masih diberikan kesempatan kepada guru-guru, ya, untuk bisa andil besar, ya, karena manfaatnya sangat besar sekali, ya, untuk dunia pendidikan, ya. Karena banyak sekolah-sekolah yang mungkin di sekitar Kecamatan Tabung Ilir ini yang mereka berlomba-lomba, ya, gurunya untuk bisa masuk, ya, menjadi calon guru penggerak, ya. Peluangnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya. Kita yang sudah terjun di dunia pendidikan diberikan kesempatan untuk menjadi guru penggerak, ya, di masing-masing satuan pendidikan, ya. Kalau mungkin ada sekolah yang belum ada salah satu gurunya, mereka juga berupaya bagaimana supaya ada, ya, salah satu atau sekian banyak dari pendidik yang ada di satuan pendidikan itu bisa terjaring di dalam, ya, perekrutan calon guru penggerak, ya. Jadi ini menjadi tugas kepala sekolah bagaimana guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu bisa bersemangat, ya, untuk mengikuti apa-apa yang menjadi program dari pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan, ya. Jadi itu Bapak Ibu tetap semangat, ya, bahwa kita ini berada di dunia pendidikan yang sekarang sudah memasuki dunia yang sangat maju untuk, ya, bersama-sama meningkatkan mutu, ya, dan kualitas dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi inovasi, kreativitas guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu menjadi penting dan itu ada di dalam CGP, ya. Mereka diberikan materi, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas bagaimana memajukan muridnya di dalam satuan pendidikan masing-masing, ya. Jadi fokus kepada siswa atau murid, ya, untuk bagaimana murid-murid kita di dalam kurikulum Merdeka ini mereka bisa mendapatkan hal yang terbaik, ya, dari satuan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Kita bersaing di dalam hal itu, ya, untuk berpacu di dalam mencapai mutu dan kualitas satuan pendidikan khususnya di UPT SMP Negeri 3 Tabung Ilir ini, ya. Jadi kepada Bapak Ibu guru yang hebat, mari sama-sama tetap kreatif di dalam upaya bagaimana kita bisa bersama-sama
memajukan ya dunia pendidikan khususnya di UPT SMP Negeri 3 Tapung Gilir ini. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan dari dalam sambutan ini. Terus kita belajar dan belajar terus. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif Ibu Putri SPD selaku CGB Angkatan 9 mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Tapung Gilir. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi kegiatan diseminisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita oleh rekan guru kita yaitu Putri Pratiwi SPD calon guru penggerak angkatan ke-9. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada kesempatan ini, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam rangka yakni acara diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah kita. Tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, serta staf karyawan tata usaha dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita ini. Alhamdulillah, kami diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan banyak hal yang tadi sudah diberikan kata sambutan. Bapak Ibu Guru, sebelumnya di sini saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu Guru tanpa kita semua. Kita memang harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Pada kesempatan ini saya juga mohon izin untuk menampilkan atau menyampaikan kegiatan diseminasi ini. Dalam kegiatan ini kita santai saja Bapak Ibu Guru, tidak perlu harus tegang, tidak perlu harus takut, karena yang namanya sosialisasi, kita bersosialisasi, saling berinteraksi, berkolaborasi, boleh memberikan tanggapan, tanya jawab dan lainnya nantinya. Bisa ya Bapak Ibu Guru ya? Ya. Baik, saya lanjutkan kegiatan ini. Judulnya adalah kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di situ saya besarkan budaya positifnya ya Bapak Ibu Guru. Budaya positif itu apa? Sebelum kita masuk ke materinya, kita sampaikan dulu latar belakangnya Bapak Ibu Guru. Boleh dibaca ya. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk akademiknya saja atau intelektual, tapi dari lingkungan yang ada. Itu
Nanti di akhir akan saya tanyakan apa yang Bapak Ibu tulis di kertas kosong yang sudah saya bagikan. Mohon ditulis namanya ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada yang namanya, apakah Bapak Ibu guru setuju bila, nah ini yang harus Bapak Ibu jawab di kertas kosong itu. Yang pertama, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju nggak Bapak Ibu guru? Ayo, ini yang pertanyaannya. Apakah pemberi hukuman, nah ini pemberi hukuman berarti kita ya, misalnya kita mau memberi hukuman anak karena contoh misalnya terlambat nih, kita beri hukuman, oh kamu keliling lapangan 20 kali. Nah contoh ya Bapak Ibu guru ya, dapat mendisiplinkan siswa tidak? Kalau iya buat setuju, kalau tidak setuju. Silakan Bapak Ibu guru. Ya ditulis Pak. Gak usah, langsung aja satu, setuju atau tidak setuju, gitu saja. Nggak perlu ditulis pertanyaannya Pak. Alasan nanti saya yang tanya Pak. Tapi kalau mau nulis boleh juga Pak, mungkin biar bisa dihafalkan boleh. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pemberi hadiah meningkatkan prestasi siswa, benar atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu guru. Pemberian hadiah, memberi hadiah kepada siswa, kepada murid kita, bisa tidak meningkatkan prestasinya? Yang pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Oke, mantap nih, setuju katanya. Setuju ditulis setuju, yang tidak setuju boleh tulis tidak setuju. Baik, pertanyaan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Silakan ditulis. Sudah Bapak Ibu guru? Oke. Dari pertanyaan ini dan jawaban yang Bapak Ibu guru sudah buat, nanti akan kita bahas benar atau tidaknya setelah kita mempelajari materi budaya positif ini. Bisa kita lanjut Bapak Ibu guru? Disimpan dulu jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu guru, budaya positif. Budaya positif itu apa? Yakni kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira dari budaya positif yang tadi, nilai-nilai apa yang biasanya terkandung di dalam budaya positif ini Bapak Ibu guru? Nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya positif ini biasanya apa? Contohnya, nilai-nilainya. Kalau kita sudah menerapkan budaya positif ini, ada nilai disiplinnya Bapak Ibu guru. Ya, setelah kita menerapkan budaya positif ini, insya Allah anak kita akan mencoba untuk mendisiplinkan dirinya. Apalagi nilainya, contohnya kejujuran. Nah, kejujuran, mulai jujur anak kita yang awalnya belum jujur, kita terapkan budaya positif ini, insya Allah dia mulai menerapkan nilai jujur tadi. Ada juga yang namanya nilai tanggung jawab. Itu yang harus kita terapkan di dalam diri peserta didik kita atau anak murid kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Di dalam budaya positif tadi ada konsep-konsep inti untuk menciptakannya. Ya, konsep-konsep inti ini apa maksudnya? Strateginya. Jadi ada 6 Bapak Ibu guru, 6 strategi kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama itu disiplin positif. Ya, yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau boleh keyakinan sekolah. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Inilah 6 strategi yang kita akan dalami, yang akan kita pelajari dalam menerapkan budaya positif ini Bapak Ibu guru. Dari yang 6 ini, kira-kira menurut Bapak Ibu guru yang
namanya kita belum tahu. Yang namanya tadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu Guru. Baik, kita lanjutkan. Ini dia. Cobalah buka. Ini sebenarnya pola mindset pikiran ya Bapak Ibu Guru. Di sini ada seperti games juga, bukan games sih, lebih ke kuis ya. Cobalah buka. Saya bacakan. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Maksudnya apa? Tugas Anda, tugas Bapak Ibu Guru, yaitu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu Guru. Coba Bapak Ibu Guru, dikepalkan salah satu tangannya. Coba Bapak Ibu Guru bayangkan bahwa di dalam tangan kita yang kita kepalkan ini, kita menyimpan sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, kita genggam sekuat tenaga. Jadi teman kita mungkin yang di sampingnya boleh nanti ya berkontribusi berdua dengan susah payah untuk mencoba membuka kepala tangan kita. Di sini katanya boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari dengan uang, itu sogokan, supaya kita membuka kepala tangan kita. Kira-kira, coba Bapak Ibu Guru, boleh mungkin Bu Ijun sama Bu Ipi, boleh Bu Agitasi sama Bu Rika, silakan dicoba buka kepala tangan teman Ibu yang katanya menyimpan sesuatu yang berharga, benda yang berharga. Boleh Ibu Lasmi, Bu Ano, Pak Mel sama Pak Roli boleh juga ini, Pak Tony sama Bu Sari, silakan coba dibuka. Satu aja dulu coba, Bu Ijun, silakan dibuka yang punya Bu Ijun. Boleh merayu, boleh menghardik. Iya, Pak Tony sama Pak Kensing, Pak. Iya. Coba. Mau tidak Bapak Ibu Guru membuka barang berharga kita ini? Di saat temannya mencoba dengan sekuat tenaga, silakan. Ayo. Coba terus sama Ibu Guru. Ya nampaknya Bu Rika udah mulai ya. Silakan dibuka. Boleh mungkin dengan sogokan Bu. Nah ini uangnya. Buka lah. Gitu. Ingat ini barang berharga kita. Oke, cukup. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu Guru. Baik, langsung saya kasih pertanyaannya. Apakah kita akan membuka kepala tangan kita yang berisi benda berharga tadi dengan bujukan, rayuan, bahkan sogokan dari teman kita? Ayo, tergantung ini. Bagaimana? Apakah kita akan membuka tangan kita, kepala tangan kita ini yang berisi benda yang sangat berharga? Ingat, ini sangat berharga. Kalau rayuannya mengenal. Wah, boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebenarnya Bapak Ibu Guru, kira-kira tadi mungkin kita akan membuka kepala tangan kita. Itu yang namanya prinsip Bapak Ibu Guru. Ya, teori kontrol diri kita. Ya, kalau kita memang ini adalah barang berharga, kita pasti mengontrol diri kita dan akan tetap pendirian kita, tidak akan mau kita membukanya. Baik itu dengan sogokan, dengan rayuan, dengan bujukan atau menghardik, kita tidak akan membuka ini. Itu adalah namanya teori kontrol Bapak Ibu Guru. Teori kontrol tetap pada pendirian. Jadi maksudnya apa? Ini dia Bapak Ibu Guru. Ya. Di dalam teori kontrol ini ada yang namanya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma itu maksudnya apa? Kita sudah masuk di sini berdasarkan dari teori Dr. William Glasser. Yang pertama di sini ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Benar atau tidak Bapak Ibu Guru? Selama ini kita beranggapan kitalah sebagai pengontrol murid. Apakah benar adanya? Silakan beri tanggapan Bapak Ibu Guru hebat. Ayo dong. Saya kasih sebuah ilusinya atau gambarannya. Kita membuat peraturan, masih ada tidak murid kita yang melanggar? Masih ya. Berarti apakah kita 100% mengontrol murid kita? Tidak. Berarti murid kita masih mengontrol dirinya sendiri. Padahal udah tahu nih peraturannya tidak boleh datang terlambat. Udahlah, datang aja lah. Oh, tidak boleh memakai sepatu putih. Pakai aja lah. Berarti masih ada
Kira-kira bermanfaat tidak bagi anak kita? Iya, bermanfaat. Kita lanjutkan Bapak Ibu Guru ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak Bapak Ibu Guru? Masih ada ini yang dongkol kadang Bapak Ibu Guru. Ya, kita udah buat dia, kamu akui kesalahannya ya nak ya. Anak ini masih juga ada yang merasa dongkol, masih kesal dia. Nah itu maksudnya apa? Berarti masih ada, kita belum tentu membuat orang merasa bersalah atau murid yang merasa bersalah tadi dapat menguatkan karakternya. Ada caranya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak Bapak Ibu Guru? Tidak ya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ada juga di sini namanya bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi. Nah, kira-kira apa itu stimulus respon Bapak Ibu? Ada yang tahu stimulus respon itu apa? Stimulus itu seperti adanya rangsangan dari faktor luar, baik itu pikiran, tindakan. Nah, itu stimulus respon. Jadi respon itu kan kita memberikan reaksi, baik itu dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di sini ada caranya dari stimulus respon ke teori kontrol. Saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu ya, boleh dibaca juga sembari saya membacakan. Di sini ada yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita ubah ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita semua berbeda-beda Bapak Ibu Guru, tidak ada yang sama. Itu lanjutkan, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kita ubah ke teorinya, yakni setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selama ini mungkin kita memakai stimulus respon, makanya kita ubah paradigma kita, pemikiran kita ke teorinya, teori kontrolnya dari Dr. William tadi. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang perilaku buruk. Sedangkan menurut teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain ya Bapak Ibu Guru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita lanjutkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita lanjut ke teorinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini maksudnya apa? Kerja sama. Baru bisa kita menciptakan pilihan-pilihannya. Kalau tidak ada kerjasama di antara kita, bagaimana murid kita akan berjalan ke depan nantinya? Ya, kita lanjutkan. Modal berpikir menang kalah. Sebenarnya yang benar adalah modal berpikir menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah Bapak Ibu Guru. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Jangan sampai kita menyalahkan siswanya. Kita langsung ke pengertian disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih Bapak Ibu Guru? Yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Di dalam penerapannya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka, mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kita ambil kesimpulannya Bapak
Bapak Ibu Guru ya. Kesimpulan dari disiplin positif ini apa? Yakni merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi anak-anak kita ini doi udah disiplin ini Miss, udah disiplin nih Bu, Pak, tapi ternyata dia takut. Berarti itu belum tumbuh dari dalam dirinya Bapak Ibu Guru. Tiba-tiba di depan kita dia memasukkan bajunya ke dalam celananya atau roknya. Di sampas pengetahuan kita dikeluarkannya. Kira-kira itu udah muncul dalam dirinya belum disiplin positif Bapak Ibu Guru? Belum. Masih ada rasa apa namanya? Ancaman atau hukuman atau bisa juga konsekuensinya. Jadi di dalam proses ini kita harus bisa menerapkan disiplin positif ini yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu Guru? Baik, kita lanjutkan. Ya, di dalam nilai-nilai atau di dalam disiplin positif tadi kita harus punya nilai-nilainya. Ternyata Bapak Ibu Guru, nilai-nilainya itu ada di dalam profil pelajar Pancasila yang selama ini mungkin sering sekali kita nyanyikan. Ini hanya berbentuk nyanyi, Bu. Tidak sebenarnya. Nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa. Ada yang tahu lagunya atau breakingnya Bapak Ibu Guru? Ada yang tahu? Tahu lah ya Bapak Ibu Guru ya, karena anak-anak kita sudah hafalkan itu. Dan kita juga wajib untuk menghafalkannya, bukan siswa saja, guru juga harus bisa. Bisa Bapak Ibu Guru? Kita mulai? Bisa ya? Yuk sama-sama Bapak Ibu Guru. Berdiri lah ya, biar enak ya Bapak Ibu Guru ya. Maaf ya. Yuk sama-sama. Masih ingat ya? Oke, yuk 1, 2, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Aduh, udah mulai namanya. Yuk sama-sama sekali lagi nih, biar kompak ya. 1, 2, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Guru. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, ini dia nilai-nilai kebajikan yang sudah kita nyanyikan tadi. Jadi ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Dan yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita atau kepada murid kita. Selanjutnya, nah, di dalam ini ada namanya motivasi perilaku manusia. Maksudnya apa di sini? Manusia berperilaku itu pasti karena adanya motivasi, Bapak Ibu Guru. Ada 3 poin di sini motivasi perilaku manusia. Setiap berperilaku seorang manusia pasti karena adanya motivasi. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira yang mana yang pernah kita terapkan atau yang kita rasakan? Silakan Bapak Ibu Guru hebat. Yang pertama di sini ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira murid kita lebih kemana ini? Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Biasanya di setiap sekolah pasti yang diterapkan ada itu nomor posisi 1 dan 2. Benar atau tidak Bapak Ibu Guru? Mereka menghindari ketidaknyamanan, menghindar dia untuk dapat hukuman. Ada juga mendapat imbalan.
sekolah kita ada absen, contohnya saja ya, mungkin kita berusaha untuk datang pagi absen. Supaya apa? Supaya kita cair sertifikasinya mungkin Bapak Ibu Guru. Itu contoh kecilnya. Kalau di kantoran seperti itu Bapak Ibu Guru, dia datang pagi cepat-cepat pagi ini untuk absen. Supaya apa? Oh, ini terbaca di sana di dinas. Berarti cairlah sertifikasinya, cairlah tunjangannya. Itu masih kita terapkan poin pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan kita atau hukuman. Belum bisa kita terapkan poin yang ketiga. Apa itu? Menghargai diri, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Guru kita terapkan kepada jiwa murid kita, ya ini poin yang ketiga ini. Apa dia menghargai dirinya sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jangan dijadikan mereka bahan percobaan Bapak Ibu Guru. Kitalah yang menjadikan mereka. Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau untuk masa depan kamu? Boleh sesekali kita bertanya Bapak Ibu Guru. Kita jangan harus marah-marah terus Bapak Ibu Guru. Kalau marah-marah kita cepat tua kita nanti, cepat stroke-nya kita. Janganlah. Sesekali kita boleh sambil senyum, sambil ketawa. Nah sini nak, kira-kira kamu nih besok mau jadi apa? Boleh Bapak Ibu Guru, boleh dirangkul, diajak ngobrol. Ini enggak deh, kamu sini. Nah itu dia Bapak Ibu Guru yang membuat rasa bahaya ini. Itu dia. Apa nih dipanggil, ada masalah ini, ada kasus ini. Padahal kita mau ngobrol, tapi cara kita yang salah Bapak Ibu Guru. Paham ya Bapak Ibu Guru ya? Jadi perilaku manusia itu muncul atau datang dari motivasi. Oke, alhamdulillah nampaknya ini udah mulai agak sendu hari ini ya. Entah ini cuacanya atau suasananya ya. Nanti kita kasih kuis ya Bapak Ibu Guru ya. Harus wajib menjawab dan saya tunjuk langsung orangnya. Oke, biar lebih semangat nampaknya. Baik, sebelum kita masuk kuis, di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu apa Bapak Ibu Guru? Iya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Pernah nggak terbayang itu Bapak Ibu Guru? Kita memberikan hukuman kepada anak kita. Contoh misalnya lari lapangan 200 kali. Contoh misalnya, itu apa? Hukuman kan? Hukuman itu menyakitkan bagi anak kita atau tidak? Menyakitkan. Ini dia hukuman. Selanjutnya ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terjadi sesuatu yang sudah terjadi. Ya, kamu melakukan ini nih. Oh, kamu bayar ini 5 juta. Kasih, itu yang namanya konsekuensi. Dan restitusi ini pendekatannya atau Bapak Ibu Guru, kondisi tindakan yang harus kita lakukan. Kita dalami. Di sini ada yang namanya hukuman. Saya baca mungkin agak buram ya Bu ya. Saya baca. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya, sedangkan restitusi merupakan pilihan cara kita menangani masalah. Jadi dari hukuman, konsekuensi, restitusi, yang mana poin yang bagus kira-kira Bapak Ibu Guru? Yang mana? Hukuman, konsekuensi, restitusi, yang mana yang bagus di antara tiga ini? Yang harus kita terapkan di sekolah kita. Iya, ada yang namanya restitusi dan konsekuensi. Sudah ada tertulis di situ Bapak Ibu Guru. Kalau paling atas identitasnya gagal itu adalah hukuman, sedangkan identitas berhasil atau sukses ada dua bentuk, konsekuensi atau restitusi. Itu ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu hukuman, tidak nyaman ya. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid walau dalam jangka waktu pendek. Berarti sebentar. Kalau jangka waktu panjang ini jangka yang lama, bertahun-tahun. Kalau pendek itu hanya sebentar dia. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kita menguatkannya
ya. Agresif ini marah, ini kecewa. Sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dalam waktu pendek, tidak berlama-lama, tidak bertahun-tahun, dan masalah terpecahkan. Jadi restitusi ini adalah kita disuruh memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Hukuman tadi membuat gagal, sedangkan konsekuensi ini dalam waktu pendek, sedangkan restitusi kita memecahkan masalah. Kita cari solusinya, Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan. Ada yang namanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman tadi ya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kita bantu penerapannya dalam hidup masyarakat. Itu konsekuensi. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Jadi bertahun-tahun anak ini baru dipecahkan masalahnya, jadi dia akan sampai selama-lamanya dia akan merasa habis masalahnya. Jangan ditambah-tambah dan jangan diungkit-ungkit. Ya Bapak Ibu Guru, ada juga namanya peraturan adalah kamu harus. Nah ini marah-marah ini Bapak Ibu Guru. Kalau konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah kita bertanya dan kita kasih solusinya, ada ucapan terima kasih. Jadi anak yang bersalah tadi, yang korban tadi, tidak masuk dia ke dalam kehancuran dia, tidak terfikirkan ke dalam beban pikirannya. Ada juga restitusi, apa yang kamu yakini, kita pecahkan masalahnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan kepada anak kita. Jadi ada rasa bersalah kepada anak kita untuk melakukan kesalahannya lagi. Baik, kita lanjutkan. Murid membenci peraturan, benar atau tidak Bapak Ibu Guru? Benar ya. Sedangkan konsekuensinya di sini murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Itu yang harus kita munculkan dalam diri murid kita Bapak Ibu Guru. Tapi belum. Ya, kita mengabaikan hal yang seperti itu. Padahal tanggung jawab kita ada di dunia dan di akhirat. Guru ini kan memang banyak jasanya. Tapi jasa yang seperti apa dulu Bapak Ibu Guru? Coba kita saling menanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Setelah dia melakukan kesalahan tadi, dia tahu kesalahannya dan dia tidak akan mengulanginya. Bahkan dia akan menghargai dan menghormati teman yang lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Negatifnya, awas ya kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Itu hukuman Bapak Ibu Guru, ancaman. Kalau netralnya, lakukan apa yang saya katakan ya, kamu tidak boleh lagi melakukan hal seperti itu. Kita harus lembut Bapak Ibu Guru. Walaupun mungkin basic kita agak gitu, tapi tetap kita harus mempunyai jiwa seorang guru. Jadi seorang guru itu harus bisa menetralkan kondisi. Kondisi anak ini seperti ini. Anak ini seperti ini. Kita tahu caranya Bapak Ibu Guru. Dan positifnya, apakah hal ini yang akan sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita tanyakan ini kepada anak kita. Selanjutnya yang negatifnya, mode paksaan. Ini ada pemaksaan. Biasanya kita ini ada yang negatif pemaksaan kita Bapak Ibu Guru, dipaksa anaknya. Sedangkan yang netral kita harus pakai stimulus respon. Kita harus memakai pemikiran-pemikiran yang tadi. Selanjutnya kita terapkan memakai teori kontrol ilusi yang tadi Bapak Ibu Guru. Bisa dipahami? Selanjutnya mendorong menyalahkan diri. Itu negatifnya. Selama ini kita membuat anak ini menyalahkan dirinya sampai membuat dia hancur, membuat dia merasa bersalah terus sampai selama-lamanya. Itu negatif Bapak Ibu Guru. Kalau netralnya, kita mendorong kepatuhan. Kita arahkan dia untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Itu dia yang netral. Sedangkan positifnya mendorong disiplin positif. Yang ada 6 poin tadi Bapak Ibu Guru. Disiplin positif. Selanjutnya konsep diri buruk, negatif ya. Netralnya konsep diri menjadi baik. Sedangkan positifnya konsep diri menjadi kuat. Jadi dia ada kekuatan dalam dirinya. Saya ini seperti ini. Saya ini kuat. Kenapa? Karena dari kita adakan tadi kita kasih stimulus
Oke, selanjutnya identitas gagal tadi ya. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid belajar taat peraturan. Restitusinya atau caranya murid belajar memecahkan masalah. Oke, ada pertanyaan di poin pertama Bapak Ibu Guru? Kita lanjut ya. Di yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Langsung ke konsekuensinya, kehilangan hak dia, waktu jeda seorang diri atau time out-nya, ya, penahanan atau detention-nya, kehilangan diri, sesosok diri dia. Lanjut restitusinya, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Kita kasih solusi, kita pecahkan masalahnya. Oke, selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Karena memberikan konsekuensi di sini Bapak Ibu Guru sudah diketahui, tapi masuk akal. Ya, ada konsekuensinya, tahu dia kalau dia melanggar tadi ada konsekuensinya, tapi belum diterapkannya. Dan restitusi yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau pendekatan pemecahan masalah tadi. Baik, lanjutkan Bapak Ibu Guru ya. Tadi kita sudah bahas mengenai hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini dia pengertiannya Bapak Ibu Guru. Berdasarkan bagian yang tadi adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu Guru. Itu bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Ya, seringkali kita mengucapkan kata-kata kasar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita marah sehingga kita memberikan hukuman kepada anak kita. Itu dia, tidak terencana. Contohnya mungkin dia datang ke sekolah tadi ya, memakai sepatu putih. Kita langsung marahkan, kamu memakai sepatu putih, buka sepatu kamu, keliling lapangan 2 kali. Itu bentuknya apa Bapak Ibu Guru? Hukuman ya. Itu yang kita terapkan selama ini di sekolah kita. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi sudah ada rencananya. Contoh kita buat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang datang terlambat, nanti kita kasih konsekuensi ya. Yang datang terlambat hari ini kita kasih konsekuensi untuk membersihkan atau mengambil sampah yang ada di dalam tong sampah, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Itu namanya konsekuensi. Kenapa? Karena sudah kita kesepakati bersama guru ataupun siswa yang sudah ada di sekolah atau di kelas kita. Sudah ada yang buat keyakinan kelas belum Bapak Ibu Guru? Sudah? Oke, bagus. Ada yang belum? Berarti ada yang belum ya? Sama-sama kita belajar Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas ini memang wajib kita buat. Biar adanya keyakinan kelas, maksudnya apa? Supaya anak kita takut dia melakukan sesuatu. Keyakinan kelas ini bisa berupa apa? Nanti kita pelajari lebih lanjut Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya restitusi. Apa sih restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita pecahkan masalahnya itu memakai restitusi namanya. Setelah kita pecahkan masalah tadi, kuatlah karakter anak kita. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan diabaikan. Jadi ada tahapan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, selanjutnya ini dia tugasnya. Silakan Bapak Ibu Guru tulis di kertas yang sudah dibagikan. Ada yang namanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6 poin di sini. Silakan tentukan dari 6 poin ini apakah ini konsekuensi, apakah ini hukuman. Silakan Bapak Ibu Guru. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah itu hukuman atau konsekuensi. Tulis saja Bapak Ibu Guru. Oke. Nomor 2, cepat Bu Anumnya. Oke, baik. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Yang keempat lagi ya Bapak Ibu Guru ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru? 5. Membersihkan WC karena merusak pensil teman atau pena teman. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini ada nih Pak Roli, Pak Tony. Nah, ada nggak kira-kira seperti ini? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Udah Bapak Ibu Guru? Nah, saatnya saya tanya. Menurut Pak Roli, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu masuk apa Pak Roli? Konsekuensi atau hukuman? Oke, menurut Pak Roli hukuman ini. Ada yang berbeda nggak Bapak Ibu Guru? Iya, ini konsekuensi Pak Tony. Konsekuensi Pak Tony ya, 2 orang. Lagi Bapak Ibu Guru ayo. 3 orang konsekuensi. Itu bacanya ketua. Ada lagi? Iya. Yang benar adalah konsekuensi Bapak Ibu Guru. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi mencatat 100 kali ini konsekuensi. Ya, yang menyakiti, ingat ya, yang menyakiti tadi itu adalah hukuman. Itu basicnya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ayo boleh Bu Anum lah ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Bu Anum? Konsekuensi atau hukuman? Apa Bu Anum? Hukuman. Yang lain ada yang berbeda dari Bu Anum? Boleh angkat tangan yang bilang hukuman, boleh angkat tangan? Oke, waduh, nomor. Ayo Bu. Berarti konsekuensi. Ayo, Roli konsekuensi. Bu Sari berarti konsekuensi. Yang benar adalah hukuman Bapak Ibu Guru. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Hukuman, kenapa? Dia sudah menyakiti fisik itu Bapak Ibu Guru. Kenapa? Sudah mengelilingi lapangan basket. Itu udah menyakiti. Menyakiti tadi itu dimaksud dengan hukuman. Kita lanjut yang ketiga. Siapa ya? Memastikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bu Rika, boleh Bu? Silakan Bu. Konsekuensi. Oke, ada yang berbeda? Yang jawab konsekuensi boleh angkat tangan Bapak Ibu Guru? Saya benar ya. Oh iya, oke. Benar ya semuanya berarti ya. Ini adalah konsekuensi. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Guru. Nampaknya sudah mulai paham ya apa yang dimaksud dengan hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, apa Tony lah yang nengok saya gini pula Pak Tony. Jadi saya tidak takut juga Pak. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi nggak Bapak Ibu Guru? Coba angkat tangan yang hukuman. Iya benar sekali, boleh tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini sama juga menyakiti fisik ya, menyakiti. Kenapa disuruh angkat kaki tadi? Angkat kaki keluar dari kelas ini, itu bahaya ya Bapak Ibu Guru ya. Baik, yang ke 5, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Kira-kira ini apa Bapak Ibu Guru? Apa? Hukuman. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti fisik juga ini. Disuruh membersihkan WC tadi. Ya, itu masuk kategori hukuman. Dan yang terakhir. Nah, ini saya minta pendapat ini kayaknya nih. Boleh Bu Sari ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK atau PJOK. Kira-kira menurut Bu Sari ini konsekuensi atau hukuman? Menurut Bu Sari, hukuman. Kalau ada yang jawab hukuman boleh katakan? Oke. Yang jawab konsekuensi angkat tangan. Ya. Yang benar adalah konsekuensi Bapak Ibu. Iya, karena ini adalah berbentuk pelajaran.
pelajaran Bapak Ibu Guru. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, dari kuis ini kita bisa tahu membedakan cara hukuman ataupun konsekuensi. Sudah paham Bapak Ibu Guru ada perlu dihukum oleh penghargaan? Saya bacakan saja ya. Dihukum oleh penghargaan ini maksudnya apa? Kita memberikan penghargaan kepada siswa kita. Itu sebenarnya ada bentuk hukumannya Bapak Ibu Guru. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita kasih nih anak kita yang berprestasi, yang juara 1, hadiah atau penghargaan. Ini kira-kira Bapak Ibu Guru dia nantinya untuk kedepannya berharap nggak dia akan mendapatkan juara lagi? Itu berbentuk hukuman Bapak Ibu Guru. Jadi dia berambisi dia untuk mendapatkannya penghargaan itu kembali. Padahal kita tidak tahu, mana tahu di semester depan bukan dia yang juara 1, tapi temannya yang juara 1. Itu adalah hukuman penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Iyalah ya, yang kita kasih penghargaan tadi jadinya nggak efektif. Padahal maksud kita memberikan penghargaan karena dia berprestasi. Ternyata tidak efektif Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, jadi merusak hubungan. Oh, kamu tadi ya yang juara 1, iyalah besok nggak usah kita berteman dengan dia. Dia sok-sok pintar di sekolah ini. Jadinya apa? Yang tadinya berteman nggak ada temannya Bapak Ibu Guru. Kenapa? Adanya teman tadi yang nggak suka. Dia merasa dia juga bisa. Kok dia yang mendapat juara? Jadi merusak hubungan. Selanjutnya mengurangi kualitas. Ya, mengurangi kualitas si murid tadi. Oke, lanjut mematikan kreativitas. Yang lain jadinya adalah dia terus saja kok yang dapat penghargaan. Ngapain kita lanjut? Nah, ini dia mematikan kreativitas. Selanjutnya ada namanya penghargaan menghukum Bapak Ibu Guru. Terus motivasi dari dalam diri atau intrinsik, itu unsur dalam ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini tadi yang kita bahas, keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, ada yang bisa memberikan tanggapan? Mengapa namanya keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya? Silakan Bapak Ibu Guru. Keyakinan dan peraturan. Boleh bisa sih? Silakan. Mungkin seperti ini, mungkin keyakinan ini agar supaya tadi yang bahasa hukuman tadi ini bisa kita sedikit netralisirnya. Jadi bahasa keyakinan ini supaya ada kata percaya diri, kerjasama di dalam satu kelas itu, agar satu yang tadi yang katanya peraturan itu dirubah jadi keyakinan, supaya bahasanya agar yang tadinya melanggar, menyatakan bahwasanya apapun tingkah laku yang dilakukan tadi, kalaupun diberikan hukuman, sifatnya tidaklah menyakiti atau tidaklah sifatnya menjudge atau gimana? Menilai lebih tingkatnya lebih dalam lagi. Iya, boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru untuk Misasi yang sudah memberikan tanggapan. Benar sekali ya, peraturan atau keyakinan. Jadi di sekolah ini Bapak Ibu Guru kita tidak boleh yang namanya buat peraturan. Yang kita buat itu keyakinan. Peraturan itu dibuat langsung tanpa adanya kesepakatan yang diucapkan tadi sama Misasi ya. Sedangkan keyakinan ini Bapak Ibu Guru kita meyakini ya, keyakinan kita sepakati. Contoh misalnya kita di kelas tadi sudah ada juga ya dicontohkan oleh Misasi. Kita buat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu bukan hanya saya atau bukan hanya guru saja, tetapi kita sepakati dengan siswa kita. Contoh hal kecil, jangan buang sampah sembarangan, kata si siswa membuat keyakinan kelasnya. Kita sepakati dengan muridnya. Sepakat anak-anak kalau kita jangan buang sampah sembarangan. Sepakat, setuju, kata murid kita. Itu namanya keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak Bapak Ibu Guru. Peraturan itu oleh sepihak. Sedangkan keyakinan itu dikolaborasikan dengan guru dan siswa. Kalau di sekolah ya, guru dan siswa yang disepakati bersama. Itu adalah keyakinan. Maka dari itu kita wajib membuat keyakinan kelas kita. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum, ayo sama-sama kita buat keyakinan kelas. Setelah kita buat, kita tempel di dinding
kelasnya. Paham Bapak Ibu Guru? Oh boleh, silakan. Oke, tadi katanya kreatif. Kan sebelumnya nih saya kelas 7D kan. Sebelum saya tadi memahami keyakinan ini, sebelumnya kan kami ada tuh peraturan kelas. Nah, itu kan disepakati bersama saya sebagai wali kelas dengan siswa saya kelas 7D. Nah, kalau saya bilangnya itu peraturan waktu itu pada waktu itu. Jadi bisa itu dikatakan dengan keyakinan. Iya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Ainun, bagus sekali ya. Benar Bu Ainun, namanya yang Bu Ainun salah. Itu disebut keyakinan kelas. Kenapa? Karena ibu sudah membuat kesepakatan antara ibu dan siswa. Boleh kembali kasih tepuk tangan untuk Bu Ainun ya. Sangat bagus Bu. Berarti sudah mulai ya Bu ya. Dan seperti masukan. Awal masuk memang. Walaupun di situ misalnya kan kita kan buat peraturan itu. Ada timbal baliknya. Misalnya tidak hari Senin yang tidak pakai dasi, ada timbal baliknya misalnya denda berupa uang gitu. Itu bisa itu juga dengan keyakinan. Sangat bisa itu. Kita masukkan konsekuensi di dalamnya Bu Ainun. Kenapa? Agar tidak dilanggar. Betul Bu Ainun, itu konsekuensi. Ya, masuk ke keyakinan kelas. Boleh kembali kasih tepuk tangan untuk Bu Ainun. Ya, baik, semoga guru-guru yang lainnya nanti kita mari bekerja sama, kita buat juga keyakinan kelas supaya anak kita paham. Oh, berarti di sekolah kita atau di kelas kita ada keyakinannya masing-masing. Ya, saya yakin berbeda-beda setiap kelas. Pastinya tidak akan sama. Karena apa? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan guru yang ada di kelas bersama siswa dan disepakati Bu Ainun. Dan di situ Bu Ainun, administrasi tadi sudah buat, kita wajib membubuhkan tanda tangan. Makanya dia ditempel di dinding kelas. Itu mungkin yang belum kita terapkan ya. Nanti kita terapkan bersama-sama. It's okay. Benar sekali ya. Kita lanjut. Ini ada ilustrasi nih Bapak Ibu Guru, contoh. Ya, saya tadi malam ini buatnya. Saya nggak tahu bagaimana pendapat Bapak Ibu Guru. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Ini masuk apa ini Bapak Ibu Guru? Peraturan atau keyakinan? Apa? Iya, peraturan Pak. Iya, ini peraturan. Kenapa? Kita masih takut. Oh, ini kalau nggak pakai helm ini nanti ditilang ini. Kan peraturan ya, udah disepakati oleh orang yang di sana, tapi saya nggak tahu udah disepakati antara beberapa pihak. Saya rasa itu hanya dia sendiri yang menyepakatinya. Ya, karena mau pakai helm, bukan keyakinannya. Kalau keyakinannya pasti dia, oh ini saya pakai helm ini untuk saya menjaga keselamatan, supaya nanti kalau kan kita cakap buru aja ya Bu ya, entah saya nanti terjadi sesuatu di jalan, saya jatuh, udah ada helm saya. Itu dimaksud dengan keyakinan Bapak Ibu Guru. Bukan peraturan lagi. Peraturan tadi takut kita langgar kan? Ini keyakinan. Kenapa kita takut tidak selamat atau menjaga keselamatan kita? Ya, paham Bapak Ibu Guru ya? Selanjutnya nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini waktu COVID nih kayaknya Bu. Kira-kira apa ini? Keyakinan atau peraturan? Peraturan Pak? Yakin Pak? Apa alasan Bapak? Coba silakan. Ya karena mengajukan pemerintah kita memang memakai masker. Baik, ada tanggapan lain? Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Tony. Luar biasa ya, memang hebat guru-guru hebat kita. Lanjut, ada lagi? Tanggapan yang lain? Mungkin berbeda. Kan kita pasti berbeda-beda di kelas ini. Ayo dong, menjaga kesehatan ya Bu ya. Ayo, kira-kira itu keyakinan atau peraturan Bu? Kenapa? Keyakinan. Berawal dari peraturan sampai ke keyakinan. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa ya. Jadi ini kita menjaga kesehatan tadi ya Bu ya, itu masuk ke keyakinan lagi. Dari awalnya peraturan kan Pak, tiba-tiba kita yakini, oh iya, kalau nggak pakai masker ini bahaya ini. Ini COVID di mana-mana ini. Yang ada nanti kita masuk rumah sakit. Makanya kita yakini Pak. Makanya timbullah rasa keyakinan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara apa tadi Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan. Selanjutnya,
sekolah. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mempersilakan warga sekolah itu siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukannya Bapak Ibu guru. Kita bagikan mungkin kertas atau post-it-nya, kan ada tuh yang kertas warna-warni Bapak Ibu guru. Kita bagikan ke anak kita, terus ditulis sama mereka. Ditulis terus kita masukkan dia, kita tempelkan ke kertas karton yang sudah kita tempel di dinding. Dan selanjutnya ganti kalimat negatifnya menjadi positif. Apa contohnya Bu? Contoh misalnya tadi ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif Ibu guru. Kan jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti kalimat positif. Apa contohnya? Betul sekali, boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang dan susun menjadi kelas. Nah, itu kan pendapat tadi itu ditulisnya. Jangan terus sembarangan, jangan mencek. Masuk di situ ditulisnya macam keyakinan kelas. Kita tinjau kembali. Yang ubah positif negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Tidak perlu banyak Bapak Ibu guru, katanya boleh 3 sampai 7 keyakinan. Lebih boleh juga. Ya, mana terbaik. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi harus ada tanda tangan kita Bapak Ibu guru. Karena disitulah kita tanda kalau kita sudah membuat keyakinan. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Sudah kita terapkan Bapak Ibu guru? Belum ya? Ya, nanti kita terapkan bersama-sama. Alhamdulillah saya sudah ada di kelas 7A Bapak Ibu guru. Berikut contoh pembuatan keyakinan kelas saya Bapak Ibu guru kelas 7A. Silakan dilihat. Proses keyakinan kelas ini kelas 7A.
kesepakatan kelas juga atau keyakinan kelas supaya anak kita semangat belajar dalam proses di sekolah ini. Dan nilai-nilainya itu banyak ya Bapak Ibu Guru ya. Mari sama-sama kita buat kesepakatan kelas juga atau keyakinan kelas supaya anak kita semangat belajar dalam proses di sekolah ini. Dan nilai-nilainya itu banyak ya Bapak Ibu Guru ya. Ada peduli, percaya diri, rajin, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kreatif, dan baik hati. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas tadi anak-anak kita bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan ini Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan. Nah, ini dia lanjut tahap selanjutnya atau strategi selanjutnya dalam disiplin positif. Ada yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira dari 5 ini yang mana kira-kira kita Bapak Ibu Guru? Dari yang 5 ini ada yang penghukum? Ada mungkin ya. Ada merasa bersalah? Ada juga mungkin beberapa karakter. Kita kan nggak tahu karakter masing-masing Bapak Ibu Guru ya. Ada yang sebagai teman. Ada juga ya mungkin di rangkulnya di bawah ngobrol itu teman. Pemantau, ada yang jadi pemantau. Kita pantau dia nggak melakukan kesalahan lagi ya, kita lihat terus kita tengok terus dia pemantau ya. Ada juga manajer. Manajer itu mengarahkan. Ada yang manajer? Ada juga Bapak Ibu Guru ya. Semoga dari kelima ini kita bahas kembali maksudnya apa ini. Nah ini kita lihat. Nah ada juga nih contoh videonya lagi ya Bapak Ibu Guru. Kita lihat, kita perhatikan dengan seksama. Ini dari guru ya. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu Guru. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasanmu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Maka kalian saya dasar gak kapok kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu terlambat 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan bas? Kenapa? Kau kan ibu. Dan ibu jawab. Sudah terlambat, ibu jawab pula. Sekarang, keliling lapangan 5 kali saja. Biar kapok. Cepat. Sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan tinggi, menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua merasa salah Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang guru bapak sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditebak kepala? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Bu, maaf sekali. ya sudah, lain kali jangan bikin ibu salah lagi ya. Ibu tak akan lagi kalau kamu begini terus. Bisa hubungan kalau ibu tegur bapak sekolah. Sana cepat. Maaf Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dia sendiri,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, udah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya panjang. Terlambat sih. Iya, Bu. Cuma terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana mas. Ibu bikin urusan absen. Oh ini ada aja. Posisi teman bicara nada suara ramah dan tidak ada cerita atau karena dan murid ke orang tertentu absen sehingga dilaku murid diberi andai namun hanya orang tertentu saja. Posisi Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Kita sudah tahu konsekuensi terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru, murid berdasarkan aturan konsekuensi. Seorang tahu menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang benar dan yang posisi manajer Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Bu, saya telat. Ya, sekolah mulainya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Kamu di rumah, ada orang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai sekarang kapan nih Naren? Setelah sekolah akan saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu.
Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membantu murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke, setelah kita menonton yang tadi Bapak Ibu Guru, kira-kira posisi mana yang kita yakini? Ada posisi penghukum, apa lagi? Pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira yang posisi pas dengan kita itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, betul sekali Bapak Faisal. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Faisal ya. Betul sekali, posisi manajer itu yang harus kita setelah kita menonton yang tadi Bapak Ibu Guru, kira-kira posisi mana yang kita yakini? Ada posisi penghukum, apa lagi? Pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira yang posisi pas dengan kita itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, betul sekali Bapak Faisal. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bapak Faisal ya. Betul sekali, posisi manajer itu yang harus kita terapkan sebagai guru di sekolah kita ini. Boleh posisi lain boleh, sangat boleh. Tapi yang sangat disarankan itu adalah posisi manajer. Biarkan mereka mencari solusi atas masalahnya dan bisa memperbaiki dirinya untuk memotivasi menjadi yang lebih baik lagi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi ada 5 posisi tadi, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, alhamdulillah ya. Di sini sebenarnya ada penjelasannya Bapak Ibu Guru. Posisi penghukum di sini tadi ada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, hukuman verbal atau fisik ya, psikis. Dampaknya ada Bapak Ibu Guru, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya ada juga posisi pembuat rasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat murid menderita. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah, itu menjadi identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Oke, lanjut posisi teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersanda guru untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Identitas sukses kita ibaratnya ya. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dan ada juga posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri atau berhasil pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang kelima, yang terakhir tadi posisi manajer. Suara manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi posisi yang sangat disarankan yaitu posisi manajer Bapak Ibu Guru. Dilanjutkan sedikit lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap insan yang ada di dunia ini ada 5 Bapak Ibu Guru jenis kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Maksudnya di sini bertahan hidup itu apa? Contohnya kita harus makan, ya. Atau kalau mempunyai keturunan itu masuk tidak Bapak Ibu Guru bertahan hidup? Masuk ya? Iya, masuk bertahan hidup, berkontribusi bersama-sama. Dan ada juga yang nomor 2, kasih
sayang. Kalau anak yang kurang kasih sayang biasanya bagaimana tindakannya Bapak Ibu? Iya, negatif ya Pak ya, caper, cari perhatian kita dia, kadang pura-pura sedih dan lainnya. Itu anak yang kurang kasih sayang. Yang ketiga itu kebebasan Bapak Ibu guru. Contohnya apa kalau kebebasan? Contoh mungkin mereka mendapatkan nilai yang bagus, jadi mereka berkuasa. Wah, saya ini nilai saya bagus ini. Sosok dia menjadi orang yang hebat, berkuasa lah dia. Ya, itu kebebasan. Selanjutnya ada yang namanya kesenangan. Kesenangan ini contohnya apa? Di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru, anak wajib senang dengan kita. Jadi pelajarannya bagaimana? Tidak boleh membosankan. Apalagi kalau ada anak yang ngantuk. Kalau ada anak yang ngantuk di kelas, berarti pelajaran yang kita ajarkan membosankan. Berarti tidaknya rasa senang di dalam anak kita. Itu kebutuhan dasar dari manusia ya. Selanjutnya penguasaan. Apa ini contohnya Bapak Ibu guru? Kalau penguasaan apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan kalau tentang penguasaan? Iya, tadi ada seperti ngantuk itu. Jadi kita belajar kenapa? Karena kita kurang menguasai lingkungan kelas kita. Kita kurang memahaminya. Maka ada anak yang juga bosan proses pembelajaran kita. Mulai rasa sukanya dengan gurunya. Itu ya penguasaannya kan. Maka kita wajib senang belajar, sukai gurunya, baru sukai pelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Ini dia kuis sedikit. Kita tadi ada ya, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini dari yang satu. Senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini kebutuhan dasar yang mana Ibu guru? Iya, kesenangan. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru. Baik. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya betul, kasih sayang. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Aina. Lanjut yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa ini Bapak Ibu guru? Penguasaan, betul sekali Bu Ina. Boleh kasih tepuk tangan Bu. Iya, dia berkuasa karena dia merasa ibu guru berhasil mengejar dia. Kuasalah dia kan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya boleh. Apa ini Bapak Ibu guru? Bosan dia belajar terus dalam kelas? Berarti dia kurang kebebasan. Makanya dia bosan dalam belajar di kelas. Nggak bebas dia. Dia maunya bebas buat senang-senang aja. Makanya dia kurang kebebasan. Paham Bapak Ibu guru? Baik, kita lanjutkan. Ayo. Oke, di sini tadi yang sangat asing katanya ya, yang jarang kita dengar ada yang namanya poin ke-6. Udah masuk poin ke-6 ini ya. Segitiga restitusi. Inilah proses pembelajaran kami yang sangat-sangat dalam Bapak Ibu guru. Di dalam CGP ini yang harus kami bahas dan harus kami mencari anak yang bisa menyelesaikan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini apa Bapak Ibu guru? Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa maksudnya? Silakan Bapak Ibu guru lihat video berikut ini. Cara penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini temu adalah dalam menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru marah dan kesal. Bapak Contohnya Bapak Ibu guru ya. Kita langsung ke contohnya saja. adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, Oke. Ini ada anak yang bersalah ya, ada yang bersalah. siapa? sudah lama nggak salah. Kenapa hari ini? Itu ada poin menstabilkan identitas. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Aku marah lah. Aku dari katain Eka di kelas. Banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah kesal. Bapak juga Katanya ya Bapak Ibu guru, cara menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu kamu Lanjut
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya saja. Ya saya sendiri lah. Masa saya difitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya menurutkan. Iya, Sudah mulai meredah saya kita masih ya. sabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti beginilah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat parah lagi kan? Iya. Udah mulai meredah emosi Ya, kita. kita lihat lagi. Nah, ini poin ketiga menanyakan keyakinan. Ketika di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keinginan kelas atau kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan aktif mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya emosi, jadi tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting kamu? Pak, Iya, setuju. Kita saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk pikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, gimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu Guru, itu contoh penerapan tiga restitusi. Jadi kita memecahkan masalahnya dengan 3 poin tadi Bapak Ibu Guru. Ada yang namanya menstabilkan identitas. Maksudnya apa di sini? Kata-kata menstabilkan identitas ini ada di layar kita ini, Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa kok, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita mengucapkan kata-kata seperti itu dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi Anda akan merasa terbuka dengan masalah yang ada. Selanjutnya kita adakan validasi tindakan. Validasi tindakan yang dia lakukan tadi salah. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini kan? Kita kasih dia clue sedikit ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita di sini tidak ada yang menyalahkan Bapak Ibu Guru. Kita kasih validasinya. Biar apa? Biar tidak ada yang salah tadi berkepanjangan sepanjang waktu. Jadi setelah yang kedua tadi ada yang nomor ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga tadi? Apa nilai-nilai yang disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang menurut kita kelas ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kita tanyakan keyakinan kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu Guru, semoga keyakinan kelas tadi bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Selanjutnya penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai posisi apa tadi Bapak Ibu Guru? Iya, control manager. Ya, kita harus sebagai posisi manajerial ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, serta bertanggung jawab. Jadi mari terus berlatih dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid atau berpihak kepada murid. Selanjutnya kesimpulan. Nah, ini nampaknya udah mau habis ini Bapak Ibu Guru ya, udah mulai ngantuk. Apalagi saya yang di depan Bapak Ibu Guru. Kesimpulannya sedikit, telah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman,
dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan tadi akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi tugas kita sangat berat Bapak Ibu Guru, kita akan menciptakan budaya positif. Namun dengan tahapan-tahapan tadi kita akan bisa saling bekerja sama. Tanpa adanya dukungan kerjasama antara kita bersama, sesuatu itu tidak akan terjadi dan tidak akan berhasil. Ya Bapak Ibu Guru ya, boleh ada yang memberikan tanggapan? Saya rasa cukup untuk penampilan ini. Namun nanti akan saya tanyakan kembali yang kita pertanyaan pertama tadi. Ya, setelah kita mempelajari tadi, yang pertanyaan pertama ini, ya, oke, tunggu. Mana tadi ya? Ini. Pertanyaan yang pertama tadi, sesuai tidak dengan yang Bapak Ibu jawab? Yang pertama tadi, pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Tidak setuju ya Bapak Ibu. Anda jawab tidak setuju? Silakan catatannya tadi Bapak Ibu. Awalnya setuju ya, oke. Kita pelajari, jadi setuju. Oleh tangan untuk kita semua Bapak Ibu Guru luar biasa ya. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Guru? Iya, betul sama dengan tadi ya. Awalnya setuju, sekarang tidak setuju. Boleh tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu Guru, luar biasa berarti pemahaman kita tentang materi ini. Selanjutnya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Satu, setuju. Ada yang jawab tidak setuju? Setuju semua ya, alhamdulillah. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Guru hebat. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju ya? Boleh setuju Pak? Boleh juga sih. Tapi yang sangat disarankan tadi apa Pak? Manajerial atau posisi manajer, itu yang sangat disarankan Bapak Ibu Guru. Kita bisa memecahkan masalah-masalah anak. Jadi dalam pemecahan masalah tadi ada yang namanya segitiga restitusi yang jarang kita dengar Bapak Ibu Guru. Jadi mohon setelah ini kita akan menerapkan ini untuk kehidupan sekolah kita selanjutnya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu Guru? Boleh Pak, silakan Pak. Mik Pak. Boleh. Boleh ke depan Pak? Iya. Ini apa kamera? Ini lah Pak. Iya Pak, masih kecil. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah menyiapkan atau menyempatkan waktu pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Yang belum kita terapkan, mari bersama-sama kita terapkan. Yang belum memahami, boleh kita sama-sama saling sharing. Karena ini forum diskusi sharing ya Bapak Ibu Guru ya. Kalau kita tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang membenarkan, semua kita sama di sini. Ya, sama-sama saling belajar. Oke, baik, mungkin hanya itu. Ada lagi tanggapan Bapak Ibu Guru? Kalau tidak ada, baik saya tutup. Ya, saya tutup acara ini atau diseminasi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke MC. Silakan Ibu Ainun. Baiklah, demikianlah tadi acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Putri Pratiwi menjadi motivasi buat kita, semangat buat kita untuk mengikuti jejaknya. Amin. Ya, saya selaku